Kita kembali lanjutkan perbincangan Mas Nyarwi, sulit itukah kemudian tokoh-tokoh partai ini untuk bisa mengkomunikasikan ide-idenya, gagasannya, dikesampingkan hal seperti itu, yang penting itu tadi bagaimana caranya mendulang suara tanpa perlu masyarakat ini tahu apa sih yang ditawarkan oleh partai-partai ini? Ya, kalau kita mau ngomong ideal ya Putri ya, partai politik itu kan punya dua pekerjaan serius ya, tiga bahkan ya. Pertama, membangun partainya sendiri, mengelola menjadi lembaga yang solid, kuat, mapan di tengah masyarakat juga, sebagai lembaga politik di parlemen, di eksekutif, kalau dia punya wakil juga. Itu satu sisi ya. Sisi lain juga dia juga harus melayani masyarakat, kinerjanya menunjukkan gitu. Nah yang ketiga itu yang paling dominan, yaitu apa? Merebut dalam pertarungan melalui suara pemilih kan. Makanya tapi ini yang paling menonjol yang ketiga. Jadi ibarat apa proses itu langsung apa pengennya hasilnya ya. Nah ini kadangkala juga begini. Tadi balik lagi soal diferensiasi, soal branding, positioning partai, kenapa itu sulit gitu ya. Karena sampai hari ini itu juga selain apa internalisasi kelembagaan partai politik kita lemah, itu saya lihat juga tidak ada demokrasi apa tidak berkembang lah demokrasi internal di dalam partai. Ada yang lucu sebenarnya. Contoh ya, visibilitas partai kita kan termasuk juga rendah overall ya. Dibandingkan apa misalnya capres ya dalam banyak survei juga itu terpotret ya, termasuk kayak tadi data golput itu kan tinggi ya, lebih tinggi dari perolehan partai tertinggi sekalipun Itu ya. Itu terus kemudian kalau kita lihat yang lain juga hampir sama gitu, termasuk keteras partai dan seterusnya. Nah yang mau saya tekankan itu begini, tadi sebenarnya idenya menarik, bagaimana partai supaya lebih visible. Betul. Ya, ada debat tadi Bung Henry juga menyarankan juga Mbak Titi tadi. Tapi menurut saya ini sebenarnya ada inkonsistensi. Peserta pemilu itu apa? Partai politik. Yang dicalonkan siapa? Ya termasuk caleg kan gitu, termasuk capres. Tapi debatnya ini itu tidak diselenggarakan dengan senternya ke partai politik. Ya, idealnya kan salah satunya misalnya kalau KPU ya memfasilitasi debat ya tentu ada representasi partai juga. Bahkan kalau perlu kenapa cuma capres, kenapa caleg tidak? Tadi kan data apa wawancara di lapangan tadi itu kan sulit mengenal caleg-caleg. Nah mestinya idealnya kalau kita mau ya supaya karena demokrasi itu butuh debat. Itu penting juga untuk marketing politik. Kita tahu positioning, kita tahu diferensiasi, kita tahu branding baik partai maupun kandidatnya. Nah itu akan lebih visible menurut saya kalau ada debat. Debat caleg misalnya di berbagai level. Tidak harus semua tercover oleh media tentunya ya. Tapi masyarakat kan bisa terlibat. Oh iya ini yang visinya begini, ini visinya begini. Nah selama ini yang kita tahu visi misi portofolio itu kan baru ada di dokumen KPU kan yang diserahkan. Capres mendaftar, pasangan ada visi misi, partai sendiri juga ada visi misi. Tapi masyarakat apa cukup? Apa cukup hanya bisa melihat di kertas suara? Kan tidak. Enggak. Kalau ada debat, misalnya di level-level kabupaten, kecamatan, provinsi, dapil-dapil itu, ya termasuk juga bahkan debat antar pimpinan partai, saya kira itu akan bagus. Dan lebih bagus lagi, debat itu ditradisikan ketika dalam proses pemilihan ketua-ketua partai. Ya termasuk itu juga perlu mestinya ya supaya juga demokrasi internal partai itu terasa. Nah, kita itu selama ini termasuk juga pengen mendidik masyarakat itu penting Putri, karena saya itu beberapa kali ya bikin data survei itu salah satunya kalau ditanya partisipasi masyarakat kan elemennya banyak ya. Yang paling besar itu masyarakat itu jumlah proporsi untuk partisipasi itu hanya pemilu. Ketika ditanya sejauh mana keinginan untuk terlibat atau tertarik untuk menentukan kebijakan, untuk misalnya bahkan menyumbang dana dalam ini, kecil sekali di bawah 40%. Tapi begitu partisipasi pemilu itu 90%. Tapi kalau ditanya juga di sana pemilu apa? Salah satunya kewajiban warga negara termasuk jawaban yang gede. Bukan pengen misalnya menentukan pemimpin yang memimpin yang terpilih itu jawabannya itu angkanya kecil. Artinya masyarakat itu juga perlu dilibatkan secara emosional sehingga someday suatu saat itu kepemilikan dia terhadap partai politik, preferensi dia itu juga menguat gitu. Jadi masyarakat seperti ini hanya memenuhi syarat aja ya, yang penting nyoblos sebagai ya syarat gitu kan. Yang kita saksikan demokrasi kita kelasnya masih seperti itu kan gitu. Ya kan kadang-kadang kita mesti sadari juga sebagai rakyat kita itu dicari negara 5 tahun sekali jam 5 sampai jam 7 sampai jam 12 itu untuk nyoblos tuh, kalau belum nyoblos dicariin sama Pak RT itu kemana. Selebihnya tuh kita dilupain biasanya. Mbak Titi, salah nih. Ya Mbak Titi juga mungkin pandangannya penutup dalam perbincangan kita malam hari ini Mbak Titi. Apalagi tadi Mbak Titi sudah melontarkan ide tapi kemudian Mas Hensa mengatakan sangat oke memang idenya. Tapi kemudian kalau masalah ketum yang ketemu mungkin banyak juga ketum yang menolak walaupun diberi ruang seperti itu Mbak Titi. Ya, pertama tantangan kita di 2024 Mas Hensat dan Mas Nyarwi ya, itu akan lebih besar. Karena kenapa? Masa kampanye kita cuma 75 hari loh. Ini dengan kontestasi yang sangat kompleks, sangat kompetitif, dinamis. Tapi sekarang ini mereka belum boleh kampanye, hanya boleh itu sosialisasi politik.
walaupun aktivitas sosialisasi politik ya kampanye juga begitu. Tetapi yang formal itu kan tidak tersedia hari ini di ruang-ruang yang lebih terbatas, ruang-ruang yang lebih sempit. Nah, di mana kita bisa mengisi itu? Sebenarnya KPU itu bisa punya peran. Minimal misalnya sosialisasi, diseminasi soal platform partai, ADART, visi misi partai, itu bisa dilakukan masif oleh negara melalui KPU. Tapi kan kita juga tidak melihat ikhtiar itu hari ini. Jadi di 75 hari itu ya saya kira disitulah ruang-ruang akan berlangsung. Nah sayangnya itu kan sangat sempit. Yang kita khawatirkan adalah sudah waktunya sempit, nanti jalan pintas yang dipilih, menyebarkan hoax, hegemoni identitas atau jual beli suara. Nah itu juga yang menjadi momok tersendiri, yang mengurangi tadi ya identifikasi status kepartaian yang mau tidak mau akhirnya tambah lemah. Yang kedua sebenarnya ada yang lebih kasihan. Kalau partai itu masih dibincangkan lah, apalagi di tengah proses membangun koalisi pencalonan pilpres. Tetapi ada yang betul-betul jadi anak tiri nih di pemilu serentak kita. Siapa? DPD. DPD itu bayangkan Mbak Putri, invalid votes-nya atau suara tidak sah di pemilunya itu 29 juta loh, setara dengan 19%. Bayangkan orang pergi ke TPS nyoblos, tapi nyoblos DPD-nya tuh salah. Padahal suara DPD itu ada foto, ada nomor urut. Artinya apa? Masyarakat memang tidak peduli dengan DPD begitu, atau kemudian tidak menganggap penting. Nah ini yang kemudian saya kira KPU harus punya strategi untuk mengambil pilihan-pilihan bijaksana sehingga suara rakyat itu menjadi berharga. Yang kedua, tidak mungkin bisa punya sistem presidensil yang kuat kalau parlemennya lemah, kalau parlemennya dikooptasi malah justru misalnya oleh eksekutif, DPD-nya lemah. Nah, hal-hal seperti itu memang harus menjadi bagian dari pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU untuk tidak hanya peduli pada pilpres, tetapi juga peduli pada pemilu legislatif. Nah, yang terakhir saya kira tadi ya partai politik itu harus hadir dengan cara-cara yang lebih konkret. Nah, soal misalnya pilihan-pilihan untuk hadir dengan figur-figur yang betul-betul bisa dilihat oleh masyarakat, bukan hanya hal-hal yang simbolik. Berpenampilan ala Gen Z begitu ya, tetapi tidak menampilkan esensi kepartaian itu sendiri. Jadi apalagi pemilih kita ini Mbak Putri, 50,8%-nya adalah pemilih berusia kurang dari 40 tahun. Itu bisa menjadi peluang pendekatan yang lebih substantif. Tidak bisa lagi kita bicara hal-hal yang sifatnya simbolik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi bersama ya, terutama dorongan bagi KPU. Karena sosialisasi KPU soal peserta pemilu itu saya kira sangat minim ya. Saya sedikit sekali mendapatkan informasi atau diseminasi terkait di mana bisa mengakses visi misi platform partai. Kalau saya kan tahu bisa cari sendiri, tapi masyarakat kita kan tidak. Apalagi kemudian partainya cukup banyak, calegnya juga cukup banyak. Nah itu yang kemudian mestinya KPU lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi. Jangan sibuk memperkenalkan regulasi-regulasi yang kontroversial. Akhirnya masyarakat lebih perhatian sama kontroversinya, ketimbang kemudian memperhatikan kontestannya. Baik Mbak Titi, dari apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi, Mas Hensa, dan juga oleh Mbak Titi ini bisa jadi pelajaran bagi kita semuanya, masyarakat yang ayo kita sama-sama meningkatkan ilmu kita, lebih pintar lah dalam menghadapi pemilu ini. Karena kalau tadi saya katakan atau juga saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber ini, masyarakat ini seakan-akan hanya menjadi alat, itu aja yang dimanfaatkan oleh partai-partai dan sebagainya. Dan ini bukan hanya pengaruh dari partai saja, tapi KPU juga punya peran, sehingga masyarakat juga ya tadi itu ada yang acuh ke DPD atau ada yang tidak perhatian kepada DPD, kemudian juga masalah partai dan juga legislatif dan hanya fokus kepada memilih presiden dan juga wakil presiden saja. Tapi terima kasih Mbak Titi sudah memberikan pandangannya, evaluasinya mengenai hal ini. Mas Hensa juga terima kasih, Mas Nyarwi juga terima kasih.